Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Jadi pada hari ini kita akan melakukan presentasi dengan judul siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka saya persilahkan kepada moderator pertama, yakni Reski Awalia, dengan materi siklus air. Baik, pada materi siklus air dikenal juga sebagai siklus hidrologi, adalah proses alami yang mana air bergerak secara terus-menerus. Sirkulasi air menggambarkan pergerakan molekul air H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya. Sirkulasi ini tidak pernah berhenti, sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air yang disebut dengan siklus. Siklus air menggambarkan bagaimana air menguap dari permukaan bumi, naik ke atmosfer, mendingin, dan mengembun menjadi hujan atau salju di awan, dan jatuh lagi ke permukaan sebagai presipitasi. Air yang jatuh di daratan terkumpul di sungai, danau, tanah, dan lapisan batuan berpori, dan sebagian besar mengalir kembali ke lautan, di mana ia akan menguap lagi. Siklus air masuk dan keluar dari atmosfer merupakan aspek penting dari pola cuaca di bumi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada pemateri pertama, saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kita lanjut di materi kedua, yakni evaporasi oleh pemateri kedua, yakni Christabel Audrey Gesapadra. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi kedua, yaitu mengenai evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air pada permukaan yang memiliki bentengan air dan juga pada benda padat yang mengandung air. Tahapan evaporasi dimulai saat ketika air dipanaskan oleh matahari atau benda panas lainnya. Di kehidupan sehari-hari, evaporasi membantu manusia mengalirkan pakaian. Saat pakaian dijemur, panas matahari dapat memutuskan molekul air dan mengangkatnya sebagai uap dan menjadi kering. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi. Yang pertama, suhu. Semakin tinggi temperatur, semakin besar kemampuan udara untuk menyerap uap air. Yang kedua, tekanan udara. Apabila tekanan uap air mencapai tekanan uap jenuh, penguapan berhenti. Dan yang ketiga, luas permukaan. Ketika zat cair memiliki luas permukaan yang lebar, maka evaporasi jadi makin cepat. Baik, saya akan mengembalikan kepada moderator. Baik, kepada pemateri kedua, saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk di materi ketiga, yakni sedimentasi, oleh pemateri Anissa Rahma Mencing Asahra. Kepada pemateri, saya persilahkan. Oke, baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sedimentasi. Nah, jadi jenis-jenis sedimentasi itu yang pertama kita tahu dulu pengertiannya. Jadi sedimentasi sendiri ini adalah proses pengendapan zat padat dari bentuk suspensi, larutan, ataupun cairan. Jadi sedimentasi ini membentuk endapan berupa sedimen yang membentuk di permukaan bumi. Oke, next. Nah, jenis-jenis yang pertama itu ada sedimentasi akuatis. Jadi sedimentasi akuatis ini adalah proses pengendapan yang disebabkan oleh air. Jadi, aliran air daratan yang terpengaruh oleh gaya gravitasi dan selalu mengarah ke lautan membawa serta materi seperti pasir, kerikil, dan berbagai partikel tanah lainnya. Next. Nah, yang kedua ada sedimentasi aeolis. Jadi sedimentasi aeolis adalah bentang alam yang terbentuk melalui sedimentasi oleh tenaga angin. Istilah sedimentasi aeolis sendiri atau eolian diambil dari nama dewa angin dalam mitologi Yunani yaitu Aeolus. Oke, next.
Nah, yang terakhir ada sedimentasi marine. Sedimentasi marine adalah proses pengendapan yang disebabkan oleh air laut. Jadi air laut dalam bentuk arus, ombak, tekanan gelombang, dan pasang dan juga surut membawa berbagai materi dan mengendapkannya. Nah, yang terakhir ada sedimentasi glasial. Jadi sedimentasi glasial sendiri adalah proses pengendapan materi yang dilakukan oleh es atau gletser. Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemateri ketiga. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri keempat untuk membacakan kesimpulannya. Kepada pemateri saya persilahkan. Pemateri keempat, silahkan dibacakan kesimpulannya. Baik, maaf sebelumnya ada gangguan sedikit. Saya lagi di jalan. Ya, baik, saya akan membacakan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Sedimentasi adalah bahwa siklus air adalah proses perputaran air yang terus-menerus melalui evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi, sedangkan evaporasi adalah tahapan pertama dalam siklus air, dan sedimentasi adalah proses pengendapan partikel yang terbawa oleh air atau udara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat, Adinda Musakina. Jadi, terima kasih kepada semua pemateri telah memaparkan beberapa pemaparan materi tentang siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kita persilahkan untuk 2 orang yang bertanya kepada yang teman-teman yang persilahkan. Saya mau bertanya. Baik. Ini saya mau bertanya, bagaimana peranan siklus udara dalam mengatur iklim di bumi? Sekian, terima kasih. Kemudian saya juga mau bertanya. Jadi perkenalkan, nama saya Humaira Sabda dari kelompok itu. Izinkan katanya saya akan bertanya tentang berdasarkan materi yang Anda paparkan semua. Coba jelaskan singkat apa saja simpulan yang dan pemahaman Anda tentang bagaimana proses itu. Terima kasih. Baik, saya rasa Penanya yang untuk pertama bisa perkenalan dulu. Belum sebut namanya tadi. Maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kasmir Ruswendi Aryamus, NIM K011241020. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya mau bertanya, bagaimana peranan siklus udara dalam mengatur iklim di bumi? Sekian, terima kasih. baik, terima kasih kepada penanya. Jadi untuk
pertanyaannya. Saya rasa kita tampung dulu dan saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jadi, pertanyaannya tadi yang mengatur iklim di bumi kan? Iya, cara siklus udara. Siklus udara apa Jadi, tadi? udara memainkan peran penting dalam mengatur iklim di bumi. Di Dengan bumi. cara yang pertama, penguapan dan kondensasi. Penguapan udara dari laut, sungai, danau, dan tanaman menguap ke atmosfer karena pemanasan matahari. Angin dapat mempercepat proses penguapan ini. Yang kondensasi, uap dari atmosfer mendingin dan mengembun di sekitar partikel debu, asap, atau polutan lainnya membentuk awan. Yang kedua ada presipitasi. Presipitasi yaitu hujan ketika uap air yang cukup terkumpul, tetesan yang tersuspensi di awan mulai menyatu dan tumbuh lebih besar. Akhirnya di awan menjadi terlalu berat dan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju atau hujan es tergantung pada suhu udara. Yang ketiga itu ada perubahan iklim, pemanasan global. Peningkatan suhu pemanasan global atmosfer yang lebih rendah dan meningkatkan penguapan, menambahkan lebih banyak uap udara ke udara. Hal ini dapat mengintensifikan curah hujan, seringkali dalam bentuk badai yang intens dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat ada kekeringan, yaitu peningkatan penguapan jika dapat mengintensifkan kondisi kering di daerah-daerah yang rawan kekeringan dengan udara yang keluar ke atmosfer dan bukannya tetap berada di tanah di tempat yang dibutuhkan. Yang kelima ada perubahan pola hujan, yaitu perubahan iklim dapat menyebabkan pergeseran dalam pola hujan dengan beberapa wilayah mengalami peningkatan curah hujan sementara yang lain mengalami penurunan. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan udara dan pertanian. Yang keenam ada dampak dan ekosistem, yaitu kerusakan lingkungan. Perubahan iklim dapat meningkatkan kejadian cuaca ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan badai yang dapat mengganggu siklus udara dan mempengaruhi pola hujan setempat. Pemanasan global juga dapat membentuk lingkungan yang lebih baik untuk bakteri, protozoa, dan alga yang dapat menyebabkan penyakit dan kematian, terutama pada anak-anak. Bagaimana? Baik, ya itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Saya kira saya kembalikan kepada penanya untuk memberikan umpan balik, apakah tanggapannya sudah diterima atau ada sebuah sanggahan. Baik, saya rasa penanyanya sudah menerima. Jadi kepada pemateri saya... Maaf, tadi jelek jaringan tadi. Maaf. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan kedua. Jadi kepada pemateri saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan kedua yaitu
apa yang dapat saya simpulkan berdasarkan pemahaman saya tentang bagaimana proses siklus udara. Jadi, siklus udara meliputi evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Prosesnya adalah evaporasi, udara menguap dari permukaan bumi atau tanaman. Sedangkan kondensasi, uap udara membentuk awan. Kemudian presipitasi itu awan jatuh ke bumi sebagai hujan. Sekian. Baik, terima kasih kepada pemateri. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Kepada penanya, kami persilahkan untuk memberikan umpan balik berupa sanggahan atau sudah menerima. Baik, saya rasa sudah cukup. Saya sudah mengerti tentang materi yang disampaikan. Baik, terima kasih kepada dua orang penanya. Saya kira untuk materi pada hari ini sudah bisa kita tutup. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Sedikit pantun untuk penutup. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi